Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah kisah yang menginspirasi tentang perjalanan spiritual seorang wanita bernama Lisa. Lisa bukanlah sosok yang biasa. Ia adalah seorang mu'alaf yang berasal dari latar belakang Buddha, dan kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga tentang keyakinan, keteguhan hati, dan pencarian jati diri. Sebelum memeluk Islam, Lisa menjalani kehidupan yang mungkin mirip dengan kita semua. Ia tumbuh dalam keluarga Buddha yang, meskipun mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tidak begitu menekankan pentingnya ibadah secara konsisten. Dalam kesehariannya, Lisa tidak terikat dengan rutinitas ibadah yang ketat. Ia menjalani hidup dengan cara yang cukup bebas, menganggap bahwa agama adalah suatu hal yang mungkin bisa dipahami secara pribadi, tanpa memerlukan komitmen yang mendalam. Namun, di balik kehidupan yang tampak biasa itu, ada kerinduan yang mendalam dalam hati Lisa. Ia merasakan ada sesuatu yang kurang, ada kekosongan yang sulit diungkapkan. Mungkin, banyak dari kita yang pernah merasakan hal serupa. Sebuah pencarian tidak hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran, tetapi juga menenangkan jiwa yang gelisah. Kisah Lisa dimulai ketika ia tanpa sengaja menemukan sebuah Al-Quran usang. Al-Quran tersebut adalah milik mantan babysitternya, seorang muslimah taat yang selalu menginspirasi Lisa dengan ketaatannya dalam beribadah, termasuk puasa Senin dan Kamis. Ketertarikan Lisa semakin besar saat ia melihat betapa babysitternya selalu bersemangat membaca Al-Quran, meskipun itu adalah sebuah kitab yang sudah tidak utuh. Di tengah kesibukan dan kebisingan dunia, Lisa merasa ada panggilan yang kuat untuk memahami isi dari kitab suci tersebut. Dalam suasana pandemi yang membatasi aktivitas, ia memutuskan untuk membaca terjemahan Al-Quran. Awalnya, bacaan itu terasa berat. Setiap ayat yang dibaca seolah membawa beban yang tidak ringan, hingga membuatnya sakit kepala. Namun, rasa sakit itu tidak memadamkan semangatnya. Justru sebaliknya, rasa penasaran itu semakin membara. Lisa mulai mencari tafsir dan penjelasan dari ceramah-ceramah para ustaz. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menonton video ceramah Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Hanan Attaqi di internet. Dari situ, ia belajar tentang makna di balik setiap ayat dan bagaimana menjalani kehidupan seorang muslim. Meskipun tidak memiliki guru yang membimbingnya secara langsung, keinginan untuk memahami ajaran Islam terus mendorongnya untuk belajar. Bahkan belajar salat, meskipun pada awalnya tidak sempurna. Inilah awal perjalanan Lisa yang tidak hanya mengubah kehidupannya, tetapi juga menggugah hati banyak orang yang mendengarkan kisahnya. Dari seorang yang tidak begitu taat beribadah, ia berusaha untuk menapaki jalan baru yang penuh dengan tantangan, hanya karena ingin memahami apa yang sebenarnya ditawarkan dalam hidup ini. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk like dan subscribe channel Coba Isam. Dengan berlangganan, Anda tidak akan ketinggalan kisah nyata dan menarik lainnya. Semoga bagi yang sudah like dan subscribe, Allah memberikan rizki yang banyak dan barokah, serta menjadikan ini sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Mari kita doakan juga agar orang tua kita diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Setelah mengenal sedikit tentang latar belakang Lisa, mari kita masuk ke dalam momen yang menjadi titik balik dalam hidupnya, penemuan Al-Quran yang mengubah segala-galanya. Suatu hari, di tengah rutinitasnya yang biasa, Lisa sedang membereskan barang-barang di rumah. Ia tidak menyangka, di antara tumpukan barang lama, ia menemukan sebuah Al-Quran usang yang sudah tidak terawat. Al-Quran tersebut adalah milik mantan babysitternya, seorang muslimah yang sangat taat dalam menjalankan ibadahnya. Lisa ingat betul bagaimana babysitternya itu selalu mengisi hari-harinya dengan membaca Al-Quran dan melakukan puasa Senin Kamis dengan penuh semangat. Keberadaan Al-Quran itu seolah mengingatkan Lisa kepada sosok yang pernah menginspirasinya. Rasa ingin tahunya pun muncul. Lisa merasa terdorong untuk membuka dan membaca kitab suci itu, meskipun dia tahu bahwa isinya mungkin sangat berbeda dari ajaran yang selama ini ia pahami. Dalam suasana pandemi yang membuatnya lebih banyak berada di rumah, ia memutuskan untuk mulai membaca terjemahan Al-Quran. Ketika Lisa mulai membacanya,
ia merasakan sebuah pengalaman yang sangat berbeda. Setiap ayat yang dibaca terasa begitu dalam, tetapi pada saat yang sama, banyak istilah dan konsep yang masih sulit dipahami. Dia merasakan beban yang cukup berat saat membaca, hingga kepalanya terasa pusing, dan bahkan membuatnya harus dirawat dengan infus. Namun, rasa sakit dan ketidaknyamanan itu tidak menghentikan tekadnya. Justru, itu menjadi semangat baru bagi Lisa. Di tengah kebingungan dan rasa tidak mengerti, Lisa tidak menyerah. Ia mulai mencari tafsir dan penjelasan dari ceramah-ceramah online. Dengan rajin, ia menonton video dari para ustaz, seperti Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Hanan Ataki. Dari situ, Lisa mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isi Al-Quran. Ia menyadari bahwa meskipun bahasa yang digunakan dalam kitab suci itu cukup tinggi, makna yang terkandung di dalamnya sangatlah mendalam dan kaya. Lisa juga mulai mempelajari cara salat, meskipun tanpa bimbingan langsung dari seorang guru. Ia berusaha keras untuk memahami langkah-langkahnya, mencoba mengikuti petunjuk yang ia dapatkan dari video dan buku-buku yang beredar. Proses belajar ini, meskipun penuh tantangan, menjadi momen-momen berharga dalam hidupnya. Ia merasakan bagaimana setiap ayat yang dibacanya membawa ketenangan dan kehangatan di dalam hatinya, seolah-olah ada cahaya baru yang menerangi jalan hidupnya. Penemuan Al-Quran ini bukan hanya sekadar menemukan sebuah kitab, tetapi lebih dari itu. Ini adalah awal dari perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup Lisa selamanya. Dengan penuh semangat dan ketekunan, ia melangkah maju, bertekad untuk memahami dan menghayati setiap ajaran yang terkandung di dalamnya. Setelah penemuan Al-Quran yang mengubah hidupnya, Lisa memasuki fase baru yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Ketika ia mulai membaca terjemahan Al-Quran, Lisa merasakan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Setiap ayat yang ia baca seolah membawa sebuah makna yang dalam, tetapi pada saat yang sama, banyak istilah dan konsep yang terasa asing baginya. Awalnya, bacaan itu sangat berat. Lisa merasa seolah-olah ada dinding tebal yang menghalangi pemahaman di dalam dirinya. Setiap kali ia membuka Al-Quran, rasa bingung dan frustrasi seringkali menghinggapi pikirannya. Bahkan, ada kalanya kepalanya terasa pusing, hingga ia harus dirawat dengan infus akibat terlalu berusaha keras memahami isi kitab suci tersebut. Namun rasa sakit dan ketidaknyamanan itu tidak memadamkan semangatnya. Justru sebaliknya, itu semakin membakar keinginannya untuk belajar lebih dalam. Dengan tekad yang kuat, Lisa tidak tinggal diam. Ia mulai mencari berbagai sumber pengetahuan untuk mendalami ajaran Islam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menonton ceramah-ceramah para ustaz di internet. Ustaz Adi Hidayat dan Ustaz Hanan Ataki menjadi sosok yang sering ia dengarkan. Dari video-video tersebut, Lisa menemukan penjelasan yang jelas dan mendalam tentang makna ayat-ayat yang sebelumnya membuatnya bingung. Setiap ceramah yang ia tonton memberikan pencerahan dan membuka wawasan baru baginya. Proses belajar ini bukan tanpa kesulitan. Lisa harus berjuang melawan rasa putus asa yang kadang muncul. Ia seringkali merasa lelah dan bingung, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Ia ingat bagaimana babysitternya selalu menekankan pentingnya memahami Al-Quran dengan baik. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi Lisa untuk terus melangkah maju. Di samping itu, Lisa juga mulai belajar cara melakukan salat. Tanpa adanya guru yang membimbing secara langsung, ia berusaha mengikuti video tutorial dan panduan yang ia temukan. Awalnya, salatnya terasa canggung dan tidak sempurna. Namun, dengan setiap usaha yang dilakukannya, Lisa merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap gerakan dan bacaan dalam salatnya terasa semakin dekat dengan hatinya, membuatnya merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Proses belajar ini menjadi momen refleksi bagi Lisa. Ia mulai menyadari bahwa pemahaman bukan hanya sekadar membaca teks, tetapi juga meresapi makna dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lisa berusaha untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Setiap tantangan yang dihadapi dalam proses belajar ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang memperkuat keyakinannya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini adalah sebuah proses yang tidak instan,
tetapi penuh dengan pelajaran berharga. Dengan keberanian dan ketekunan, Lisa terus melangkah, bertekad untuk memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam hidupnya. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah langkah yang diambil dengan mudah oleh Lisa. Setelah melalui proses belajar yang penuh tantangan, hati Lisa semakin mantap untuk bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat yang menandai dirinya sebagai seorang Muslim. Namun, keputusan ini datang dengan konsekuensi yang sangat berat dan menyakitkan. Setelah mengucapkan syahadat, Lisa merasakan sebuah kebahagiaan dan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu segera diwarnai dengan realita pahit. Ketika ia memberitahukan suaminya tentang keputusannya untuk memeluk Islam, reaksi yang ia terima jauh dari harapan. Suaminya sangat menolak dan tidak bisa menerima perubahan itu. Lisa merasakan betapa hatinya hancur ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi sumber penolakan. Keluarga Lisa, yang selama ini menjadi tempat ia mencari kasih sayang dan dukungan, juga tidak bisa menerima keputusannya. Mereka merasa terkejut, bingung, dan bahkan marah. Lisa diusir dari rumah, dilarang untuk melaksanakan salat, dan harus menjalani ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Ia terpaksa mencari tempat-tempat yang tidak lazim untuk melaksanakan salat, seperti di luar rumah atau di tempat-tempat yang sepi. Walaupun menghadapi penolakan dan pengusiran, tekad Lisa semakin kuat. Ia terinspirasi oleh kisah-kisah sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, yang juga menghadapi berbagai tantangan setelah memeluk Islam. Lisa merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan keyakinan yang baru ia peluk. Dalam hati kecilnya, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya, memberikan kekuatan di tengah kesulitan. Konflik di rumah memuncak ketika Lisa dan anak-anaknya diusir, ditinggalkan tanpa bantuan dari siapapun. Saat itu, hidup mereka menjadi sangat sulit. Tanpa tempat tinggal yang aman dan tanpa dukungan, mereka terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Lisa seringkali tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, dan anak-anaknya terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Namun, meskipun hidup dalam keadaan sulit, Lisa tidak pernah kehilangan harapan. Dia terus berdoa dan percaya bahwa Allah selalu ada untuknya. Di tengah kesulitan yang dihadapinya, Lisa menemukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari orang-orang yang sebelumnya menentangnya. Ada beberapa teman dan kenalan yang tetap mendukungnya, memberikan semangat dan dorongan untuk terus melangkah di jalan yang benar. Satu hal yang tidak bisa ia lupakan adalah pernyataan ayahnya. Pada awalnya, ayahnya sangat menentang keputusan Lisa untuk memeluk Islam dan bahkan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ayahnya mulai melihat keteguhan hati Lisa. Ia menyadari bahwa anaknya tidak pernah berhenti berdoa dan terus berjuang meskipun dalam keadaan sulit. Akhirnya, ayahnya pun membuka hatinya dan menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Ia bahkan membantu Lisa untuk membangun rumah Al-Quran bagi anak-anak di sekitar mereka. Keputusannya untuk memeluk Islam bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan keteguhan dan keberanian, Lisa menunjukkan bahwa iman yang kuat dapat menembus segala rintangan. Ia menjadi contoh nyata bahwa cinta dan keyakinan bisa mengubah hidup seseorang, meskipun harus melalui jalan yang penuh tantangan. Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Lisa menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketahanan dan keberaniannya. Pengusiran dari rumah dan penolakan dari keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan membuatnya merasa terasing. Namun, di tengah semua kesulitan itu, tekadnya justru semakin menguat. Lisa teringat akan kisah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keteguhan hatinya dalam mempertahankan keyakinan. Umar, yang awalnya adalah seorang penentang Islam, akhirnya menjadi salah satu pembela terkuat agama ini setelah memeluk Islam. Kisah tersebut menginspirasi Lisa untuk terus melangkah, meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan. Ia merasa ada kekuatan dalam keyakinan yang baru ia peluk, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan apapun menghentikannya. Dalam keadaan yang sangat sulit,
Lisa harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia seringkali tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, dan anak-anaknya terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Meskipun demikian, Lisa tidak pernah merasa sendirian. Ia percaya bahwa Allah selalu bersamanya, memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Setiap kali perutnya keroncongan atau saat ia merasa lelah, ia akan mengangkat tangan dan berdoa, meminta pertolongan dan kekuatan dari Sang Pencipta. Ia mulai mencari cara untuk bertahan hidup dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ia anut. Meskipun tidak memiliki banyak uang, Lisa belajar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana. Ia seringkali mengumpulkan sisa-sisa makanan dari tetangga dan meminta bantuan dari orang-orang yang berempati tanpa merasa malu atau rendah diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju keridaan Allah. Di tengah kesulitan, Lisa juga menemukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman dan kenalan yang mengetahui perjuangannya mulai memberikan bantuan, baik berupa makanan maupun dukungan moral. Dukungan ini semakin menguatkan keyakinan Lisa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia merasa bahwa Allah sedang menguji hatinya, dan setiap ujian yang dia hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Keteguhan hati Lisa dalam menjalani ibadahnya tidak pernah pudar. Meskipun harus melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi, ia tetap melakukannya dengan penuh khusyuk. Setiap kali ia berdiri untuk melaksanakan sholat, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Dalam setiap sujud, ia memohon agar diberikan kekuatan dan petunjuk, serta agar keluarganya diampuni dan dipertemukan kembali. Kisah keteguhan dan keberanian Lisa menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa iman yang kuat dapat mengatasi segala rintangan. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Lisa tetap teguh pada keyakinannya, berusaha untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan. Keteguhan hati dan keberaniannya dalam menghadapi semua tantangan membuktikan bahwa meskipun jalan ini penuh dengan cobaan, Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Di tengah cobaan dan kesulitan yang dihadapi, Lisa mulai merasakan bahwa dukungan itu datang dari arah yang tidak terduga. Meskipun awalnya ia mengalami penolakan dari suami dan keluarganya, seiring berjalannya waktu, beberapa orang di sekitarnya mulai menyadari keteguhan hatinya dan mulai memberikan dukungan. Dukungan ini menjadi angin segar bagi Lisa di saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Saat Lisa diusir dari rumah, ia dan anak-anaknya terpaksa mencari tempat tinggal sementara. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Lisa berdoa kepada Allah, memohon agar Dia mengutus orang-orang yang akan membantunya. Doa-doanya tidak sia-sia. Beberapa teman dan tetangga yang mengetahui situasinya mulai menawarkan bantuan, seperti memberikan makanan dan tempat untuk beristirahat. Meskipun bantuan itu kecil, namun bagi Lisa, itu adalah sebuah berkah yang sangat berarti. Selain dukungan dari teman-temannya, Lisa juga menemukan semangat dari komunitas Muslim di sekitarnya. Mereka sangat mengagumi keteguhan dan keberanian Lisa dalam memilih jalan hidupnya. Beberapa orang di komunitas tersebut mulai mengunjungi Lisa, memberikan nasihat, dan membantunya untuk memahami lebih dalam tentang Islam. Mereka menawarkan diri untuk membantu Lisa dalam menjalani ibadahnya, serta mendukungnya dalam perjalanan spiritualnya. Salah satu momen yang paling mengharukan bagi Lisa adalah ketika ayahnya, yang sebelumnya sangat menentang keputusannya untuk memeluk Islam, mulai membuka hatinya. Pada awalnya, ayahnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mempertanyakan keputusan Lisa dan menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Namun, setelah melihat ketekunan dan keteguhan hati putrinya, ia mulai merenungkan kembali pandangannya. Dengan penuh rasa penasaran, ayahnya mulai mendalami ajaran Islam. Ia melihat bagaimana Lisa berusaha keras untuk menjalani hidup sebagai seorang Muslim yang taat, meskipun dalam keadaan sulit. Lisa sering berdoa untuk orang tuanya, memohon agar Allah memberikan hidayah dan membuka hatinya. Dan ternyata, Allah mendengar doa tersebut. Ayahnya mulai berinteraksi dengan komunitas Muslim
dan bahkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka. Akhirnya, ayahnya menjadi salah satu pendukung terbesar Lisa. Ia mulai membantu Lisa dalam membangun rumah Al-Quran untuk anak-anak di sekitar mereka, sebuah impian yang selama ini ingin dicapai Lisa. Melihat ayahnya bertransformasi menjadi pendukung dan memperlihatkan ketertarikan terhadap Islam memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Lisa. Ia merasa bahwa Allah telah menjawab doanya dengan mengubah hati orang-orang terdekatnya. Dukungan yang datang dari orang-orang di sekitarnya memberikan semangat baru bagi Lisa. Ia semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Dukungan ini bukan hanya membuatnya merasa tidak sendirian, tetapi juga menguatkan tekadnya untuk terus belajar dan berbagi tentang keindahan Islam kepada orang lain. Lisa mulai aktif dalam komunitas, berbagi pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan sepanjang perjalanan spiritualnya. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dan dengan berbagi kisahnya, ia berharap dapat memberikan inspirasi kepada orang lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Dukungan yang ia terima membuatnya semakin bersemangat untuk terus melangkah maju, membuktikan bahwa ketulusan dan ketekunan dalam menjalani ajaran agama dapat membawa perubahan yang signifikan, tidak hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam hidup orang-orang di sekitarnya. Perjalanan spiritual Lisa tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberi dampak positif yang luas bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah memeluk Islam dan menjalani berbagai tantangan, Lisa merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Ia bertekad untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang telah ia dapatkan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak dan remaja, yang mungkin menghadapi kebingungan dan pencarian jati diri yang serupa. Salah satu langkah awal yang diambil Lisa adalah dengan mendirikan rumah Al-Quran di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan bantuan ayahnya dan dukungan dari teman-teman di komunitas Muslim, akhirnya impian Lisa untuk menyediakan tempat belajar bagi anak-anak terlaksana. Rumah Al-Quran bukan hanya menjadi tempat untuk belajar membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi pusat kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Lisa mengundang anak-anak dari berbagai latar belakang untuk datang dan belajar. Ia ingin menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai. Dengan penuh semangat, Lisa mengajarkan mereka bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, serta menjelaskan makna di balik setiap ayat. Dia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi yang lebih baik, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Anak-anak yang datang ke rumah Al-Quran bukan hanya belajar tentang agama, tetapi juga mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Lisa. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan keberadaan rumah Al-Quran memberikan harapan baru bagi mereka. Lisa menjadi sosok yang mereka pandang sebagai ibu, guru, dan teman. Dia selalu berusaha untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan dukungan moral yang mereka butuhkan. Dari waktu ke waktu, rumah Al-Quran yang didirikan Lisa mulai menarik perhatian masyarakat. Banyak orang tua yang merasa tertarik untuk mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di tempat tersebut. Lisa tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tetapi juga memberikan pendidikan dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia percaya bahwa pendidikan yang baik adalah fondasi untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Tidak hanya itu, Lisa juga mulai mengadakan kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk membantu keluarga yang membutuhkan, dan pembagian sembako kepada yang kurang beruntung. Ia merasa bahwa sebagai seorang Muslim, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk saling membantu dan berbagi dengan sesama. Kegiatan-kegiatan ini membuat komunitas di sekitarnya semakin kompak dan saling mendukung. Dampak positif dari perjalanan spiritual, Lisa tidak hanya dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat sekitar, tetapi juga menyentuh hati keluarganya. Melihat dedikasi Lisa dalam membantu orang lain dan mendidik generasi muda, perlahan-lahan anggota keluarganya yang awalnya menolak mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka mulai menghargai pilihan Lisa dan bahkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di rumah Al-Quran. Kisah Lisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa keteguhan iman dan keberanian untuk menjalani apa yang diyakini dapat membawa perubahan yang positif.
tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Ia adalah contoh nyata bahwa meskipun menghadapi berbagai rintangan, kita dapat bangkit dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat yang tak kunjung padam, Lisa terus berkarya, berusaha untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu. Ia percaya bahwa dengan cinta, ketulusan, dan iman, semuanya mungkin terjadi. Perjalanan spiritualnya telah mengajarkan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan memberi warna dalam kehidupan, dan setiap tindakan kebaikan adalah benih yang akan tumbuh menjadi panen berlimpah di masa depan. Setelah melalui perjalanan yang penuh liku, Lisa kini berdiri di ambang harapan baru. Kehidupan yang dulunya dipenuhi dengan tantangan dan kesulitan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif. Dengan mendirikan rumah Al-Quran dan memberikan pendidikan kepada anak-anak di sekitarnya, Lisa merasa bahwa ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberi dampak yang mendalam bagi generasi mendatang. Lisa terbangun setiap pagi dengan semangat baru. Ia melihat anak-anak yang datang ke rumah Al-Quran dengan wajah ceria, siap untuk belajar dan menggali pengetahuan. Melihat mereka bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam membuat hati Lisa penuh dengan kebahagiaan. Dia seringkali berpikir, inilah tujuan hidupku, untuk membimbing dan memberikan cahaya bagi mereka. Harapan Lisa tidak hanya terbatas pada pendidikan agama. Ia ingin anak-anak ini juga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ia mulai merencanakan program-program tambahan, seperti pelatihan keterampilan dan kursus singkat mengenai teknologi dan kewirausahaan. Lisa percaya bahwa dengan memberikan bekal yang tepat, anak-anak ini akan mampu mengubah nasib mereka dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Masa depan Lisa juga dipenuhi dengan cita-cita yang lebih besar. Ia bermimpi untuk memperluas rumah Al-Quran menjadi lembaga pendidikan yang lebih formal, di mana anak-anak tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga mendapatkan pendidikan umum yang berkualitas. Dengan dukungan dari komunitas dan orang-orang yang peduli, Lisa yakin bahwa mimpinya dapat terwujud. Dia juga ingin mengembangkan program-program sosial yang lebih luas, seperti bantuan kesehatan dan pelatihan untuk perempuan di komunitasnya. Lisa melihat betapa banyak perempuan yang membutuhkan dukungan dan pelatihan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Dengan memberikan mereka keterampilan, Lisa berharap dapat memberdayakan mereka untuk berdiri di kaki sendiri dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Di dalam hatinya, Lisa terus berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya akan membuahkan hasil yang besar di masa depan. Dengan keyakinan tersebut, ia bertekad untuk tidak pernah berhenti berjuang demi kebaikan. Meskipun jalan yang harus dilalui mungkin tidak selalu mudah. Lisa juga berharap agar kisah hidupnya dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama bagi mereka yang tengah berjuang dengan keyakinan dan identitas mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad dan keberanian untuk mengikuti apa yang diyakini benar. Setiap ujian yang dihadapi bisa menjadi pelajaran berharga, dan setiap keberhasilan yang diraih adalah hasil dari usaha dan doa yang tulus. Dengan harapan dan semangat yang menggebu, Lisa melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan baru yang akan datang. Ia percaya bahwa masa depan penuh dengan kemungkinan, dan dengan iman serta usaha yang gigih, semuanya akan terwujud. Perjalanan spiritualnya adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberikan harapan dan cahaya bagi banyak orang.